datang ke rumah Iman karena saya takut kehilangan kamu. Kamu udah gak bisa dibujuk lagi, Naya. Makanya saya datang ke rumah dia supaya dia ninggalin kamu. Mata kamu sudah dibutakan oleh cinta dan pengaruh obat terlarang, Naya. Tapi setiap mama memperingatkan kamu, kamu selalu mengancam mau bunuh diri. Mama sama Gina tidak bisa apa-apa. Ayah bisa pasrah. Gina, maafin saya ya. Gara-gara saya kamu menderita, benar-benar maafin saya, Gina. Udahlah Naya, kamu nggak usah pikirin. Sekarang pikirin aja diri kamu sendiri dan Mama. Kayaknya kita nggak perlu lagi deh nemuin si Iman. Dia itu kan iblis. Jangan-jangan kita berdua lagi nantinya akan celaka. Gina, kamu nggak perlu takut. Tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Dan ini negara hukum. Maksud kamu? Memperkosa itu melawan hukum. Dan Iman itu harus masuk penjara. Enggak Naya, saya nggak mau kalau sampai semua orang tahu aib yang menimpa saya. Tapi kan dia sudah melanggar hukum. Dia harus... Karena itu saya nggak mau lapor polisi. Karena saya nggak mau menanggung malu. Lagian saya juga takut kalau dia sampai mencelakakan kamu. Karena setelah kejadian itu kamu menghilang bersama dia Naya. Saya nggak mau. Ya Allah, begitu banyak orang menderita karena saya. Yang tabah ya Gina ya.
kita udah sampai. Tapi saya pikir kamu masih punya kesempatan untuk merubah pikiran kamu. Rumah itu udah kosong tuh, Mbak. Rumah ini kosong? Iya, Mbak. Rumah itu disita. Dulu yang punya rumah ini Pak Imran. Gara-gara anaknya si Iman, pemakai narkoba, sekarang jadi bangkrut, Mbak. Krut. Bapak tahu mereka semua pindah kemana? Duh, tetangga sini juga nggak ada yang tahu tuh, Mbak. Tahu pindah aja rumah ini jadi kosong, Mbak. Oh, makasih ya. Oh iya, makasih, Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lepaskan saya! Biarkan saya mati! Lepaskan saya! Lepaskan saya! Kamu mau susu? Lepaskan saya! Tolong lepaskan saya, udah gak kuat. Lebih baik kamu bunuh saya. Lebih baik kamu bunuh saya udah gak kuat. Hanya Allah yang berhak atas nyawa manusia. Ya Allah, lebih baik kau ambil nyawa saya daripada kau siksa seperti ini. Saya menemukan foto ini. Tidak buat kamu. Cinta itu memiliki kekuatan yang luar biasa, Bu. Gunakan kekuatan itu untuk mendorong kamu untuk sembuh. Bukan meratap seperti bayi. Wanita butuh seorang laki-laki yang kuat secara fisik dan mental. Untuk menjadi pendampingnya dan pelindungnya. Udahlah, kamu gak usah mikirin lagi. Kan kamu udah dengar sendiri tadi tukang rokok itu cerita kalau si Iman itu bajingan. Dia bukan cuma ngancurin kita aja, tapi dia juga ngancurin keluarganya loh, Naya. Saya udah nggak tahu di mana saya harus cari dia lagi. Saya udah nggak tahu. Kamu masih mau cari dia lagi? Saya nggak ngerti deh jalan pikiran kamu. Sepertinya kamu sengaja ya mau ngancurin mama saya. Tolong, Naya, kamu pikirin untung ruginya nyari manusia bejat kayak gitu. Tumben kamu datang menemui saya. Sedang apa sampean? Mana Gusti Allah sampean? Kok ndak nongol-nongol sampai sekarang? Aku datang ke sini untuk memperingatkan kamu. Jangan berisik. Sejak kapan kamu peduli sama suara saya? Apa ada orang lain di rumah ini? Diam. Jangan banyak tanya. Kalau sampean tidak mau diam. Jangan. Apa? Lihat udah bubaran tuh. Samperin yuk. Wah, Gantengnya Reza. Gak nyangka deh.
Ya Allah. Beri saya kekuatan ya Allah. Beri saya kekuatan ya Allah. Naya. Naya. Ya. Iman. Naya. Iman. Naya. 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 Apa yang kamu lakukan? Kenapa dilepas? Kamu sudah tidak memerlukan ini lagi. Jangan, ikat lagi. Nanti saya kabur. Tidak, kamu tidak akan lari. Karena kamu bisa mengendalikan diri kamu. Kamu tidak perlu diikat seperti binatang lagi. Karena kamu sudah menentukan pilihan kamu, kan? Ya, saya. Iya, karena kamu akan melakukan apa saja demi cinta. Demi gadis itu. Naya. Di mana anak brengsek itu? Dia di kamarnya, Bu. Sepertinya dia sudah tidur. Walah, gue makin pinter, Duk. Ibu toh yang ngajarin saya. Gue bayar piro? Gue untuk bakul rokok gue. 100.000, Bu. Tapi saya udah pesan sama dia. Setiap ada orang yang datang mau cari si Iman, dia harus ngomong begitu terus. Bagus. Itu baru anak ibu. Mama kan sudah bilang sama kamu. Kamu tuh ndak usah ngajak Mbak Naya ke sana. Kasihan toh kakakmu. Begitu mendengar tentang Iman yang brengsek. Kamu. Kok ibu ngomongnya jadi aneh begini, toh? Yang aneh itu bukan mama. Yang aneh itu bukan mama, tapi kamu, sayang. Kok tiba-tiba manggil ibu sama mama? Oh, pasti kamu bingung setelah pulang dari rumahnya Iman, ya kan? Aduh. Gimana saya nggak bingung, Ma? Kakak saya satu-satunya jadi sedih. Tukang baku rokok itu cerita tentang si Iman, bajingan itu. Yo, wis. Naya, kok malah berdiri di situ? Sini, sayang. Wita. Wit. Abang udah pulang, Wit. Wit. Wita. Wita. Alhamdulillah, Wit. Bang besok udah bisa kerja, Wit. Ada yang ngasih kerjaan buat abang, Wit. Wita?
malam-malam gini? Ketuk pintu, hah? Oh, kamu. Mau apa kemarin malam-malam? Hmm? Saya mencari Wita, Pak. Wita kan istri kamu. Masa kamu tidak tahu kemana dia pergi? Kalian bertengkar. Lantas dia minggat. Begitu. Apa Bapak tahu dia ada di mana? Bapak sudah menyerahkan Wita sama kamu. Sejak kalian menikah, Bapak tidak ikut campur. Mengerti? Permisi, Pak. Wita! Hei! Apa-apaan kamu? Keluar! Di mana dia, Pak? Di mana dia, Pak? Itu urusan rumah tangga kalian. Saya tidak tahu. Wit, Wita ayo dong, Wit. Apa dia tidak berusaha menemui Bapak? Kamu tuli. Wit! Wita! Kalau dia pulang kemari, sampaikan pesanku. Kalau aku akan mencari dia sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Wit! Mbak sudah mencoba berbagai macam cara, Za, untuk menyelamatkan rumah tangga Mbak. Tapi hasilnya nggak ada. Mbak udah nggak tahu lagi apa yang harus Mbak lakukan. Mbak Wita, Mbak ingat Pak Yarno nggak, Mbak? Pak Yarno yang suka dikerjain sama anak-anak, ditimpuk karena dikira orang gila. Ingat? Nah, dia itu nggak pernah marah, Mbak. Jadi sekalipun anak-anak itu bisa dikategorikan memang agak kurang ajar ya, dia coba sabar, besar hati, ikhlas, menerima. Sampai akhirnya anak-anak itu berhenti sendiri mengganggu, Mbak. Tapi anak-anak itu berhenti mengganggu bukan karena capek sendiri, tapi karena Pak Yarno berdoa kepada Allah, minta tolong disadarkan agar anak-anak itu tidak mengganggu lagi. Kalau Mbak Wita mau Mas Rusli berubah, nggak ada salahnya Mbak Wita ngikutin apa yang dijalankan oleh Pak Yarno. Coba lebih tabah, sabar, lebih ikhlas, dan banyak berdoa. Saya tahu Mbak Wita sudah pernah, bahkan terlalu sering melakukannya. Sampai Mbak Wita mungkin sudah tidak tahu apa lagi yang harus Mbak Wita kerjakan. Makanya saya mau tanya, yang Mbak Wita inginkan ini memperbaiki rumah tangga, mempertahankan, atau cerai, Mbak? Za, di hati kecil Mbak ingin sekali mempertahankan rumah tangga Mbak. Tapi kemampuan sudah tidak mendukung keinginan Mbak untuk itu. Mbak harus yakin dengan kebesaran Allah, Mbak. Saya yakin Allah itu pasti akan mengabulkan doa Mbak. Ya, tapi memang untuk mendapatkan itu semua tidak mudah, Mbak. Perlu kerja keras dan keyakinan. Harus lebih sabar, lebih tabah, dan lebih ikhlas menerima. Alhamdulillah, Za. Kalau Mas Rusli bertindak kasar sama Mbak Wita, nanti saya akan menghadapi Mbak. Alhamdulillah. Kamu betul-betul sudah berubah. Dan Mbak nggak mau lagi lihat kamu ribut sama Mas Rusli. Madu. Mbak nggak usah khawatir, Mbak. Ya kebetulan belakangan ini saya agak gimana ya? Agak biasa menghadapi anak-anak yang korban narkoba, Mbak. Itu lebih sulit, Mbak. Emosi mereka tuh labil. Tapi alhamdulillah, Mbak, saya sanggup bisa mengatasi. Ya jadi insya Allah buat saya itu hal yang mudah. Kamu tahu, Za, Mbak bangga sekali punya adik seperti kamu. Saya lebih bangga punya Mbak. Sudah cantik, hatinya baik. Fitri juga ikut kamu ke sini, Za.
Kamu kok nggak pernah cerita lagi soal Fitri sama Mbak? Dia sudah menemukan keluarganya kembali, Mbak. Dia sekarang tinggal sama mamahnya dan adiknya. Jadi kamu udah nggak pernah lagi berhubungan sama Fitri? Mbak tahu kamu selalu aja mikirin Fitri. Kamu jatuh cinta kan sama Fitri? Kok Mbak ngomong kayak gitu? Mata kamu nggak bisa bohong, Mata itu adalah jendela hati. Betul kan? Kamu jatuh cinta sama Fitri? Kamu itu selalu aja nolong orang lain, mikirin orang lain. Sekali waktu kamu juga harus memikirkan diri kamu sendiri, Mbak kan juga kepingin melihat adik Mbak hidup bahagia. Alhamdulillah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Nak. Nak siapa? Saya Naya, Bu. Naya. Naya. Ibu siapa? Kenapa ibu sampai dipasung di sini, Bu? Ibu ingat sekarang. Kamulah orangnya. Saya kenapa, Bu? Naya. Nama itu berkali-kali ibu dengar. Kamu akan dihabisi oleh mereka, Nak. Mereka siapa, Bu? Mereka. Naya, ngapain kamu di situ? Ma, kenapa perempuan itu ada di situ? Sekali dipasung, Ma. Sebelum Mama ceritakan semuanya, kamu harus janji. Jangan pernah ke ruangan itu lagi. Janji? Memangnya kenapa? Karena dia itu sangat berbahaya, makanya Mama pasung. Bahaya? Dia tak kelihatan berbahaya kok, Ma. Dia tuh kelihatannya lemah. Mukanya aja, Mama lihat nggak sih mukanya? Mukanya tuh bonyok-bonyok. Naya, apa kamu betul-betul nggak ingat lagi sama perempuan itu? Dia itu pembantu kita yang sekarang sakit jiwa. Enggak, Ma. Dia tuh nggak kelihatan gila sama sekali, enggak. Orang yang punya kelainan jiwa itu berbeda dengan orang gila. Orang yang punya kelainan jiwa kelihatannya normal. Tapi justru itu
dia lebih berbahaya daripada orang gila. Paham maksud Mama? Enggak. Kelainan jiwa gimana, Ma? Kok Mama bisa tahu? Ya tadinya sih Mama kasihan sama dia. Begitu mendengar ceritanya, katanya dia ditinggal mati oleh suaminya. Tapi pada suatu hari, dia malah menusuk pembantu Mama yang lain pakai garpu. Masa kamu nggak ingat peristiwa itu? Enggak. Nah ya, mudah-mudahan ingatan kamu bisa kembali ya. Dan kamu akan sadar betapa bahayanya perempuan itu. Malah kamu juga pernah hampir diserang. Dia akan sanggup membunuh semua perempuan karena dendam. Karena dia dendam pada suaminya yang pernah main gila dengan perempuan lain. Perempuan itu? Iya. Karena dia tuh nggak kelihatan seperti seorang pembunuh. Dia tuh mukanya muka orang baik-baik. Dia ngomong apa sama kamu? Kamu sempat bicara apa sama dia? Nah ya, hati-hati. Jangan pernah percaya dengan perkataannya. Dia perempuan sakit jiwa. Kalau memang dia berbahaya banget, kenapa nggak Mama laporin aja dia ke polisi? Karena Mama kasihan sama dia, Naya. Dia sudah tidak punya keluarga lagi. Mama juga enggak tega kalau sampai dia di penjara atau masuk rumah sakit jiwa. Bagaimanapun, dia pernah membantu Mama di rumah ini. Tapi sudahlah. Yang penting, kamu pegang janji. Jangan menemui lagi perempuan itu. Sekarang kamu istirahat, tidurlah. Selamat malam. Sulit dipercaya kalau perempuan tua itu cuma seorang pembantu yang sakit jiwa. Itu saya. Itu Naya. Itu Naya. Iman, astagfirullahaladzim. Iman, bangun, Man. Bangun. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Berikanlah dia kesempatan sekali lagi untuk hidup. Man, bangun, Man. Bangun. Iman, bangun. Iman. Alhamdulillah, ya Allah. Kamu mau minum, Man? Man. Iman, bangun, Man. Bangun, bangun. Iman. Panas. Panas. Kamu mau minuman?
Bangun, Man. Bangun. Buka mata kamu. Kamu harus kuat, Man. Kamu harus bertahan. Dengar kata saya. Saya udah gak kuat lagi. Man, badan kamu memang sakit. Tapi jiwa kamu bisa mengalahkan rasa sakit itu. Kamu harus bertahan, Man. Kamu harus berjuang. Demi Naya. 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 Iya, Naya. Saya akan melakukan apa saja. Asalkan saya bisa ketemu dengan Naya. Iya, Man. Kamu harus bertahan karena kamu masih punya kesempatan. Dan kamu harus berjuang. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, Man, kamu harus berjuang. Dia masih menunggu saya, kan? Iya, dia menunggu kamu untuk sembuh. Dan kamu harus sembuh. Panas. Perut saya panas. Kamu mau minum lagi? Ayo. Syukur alhamdulillah ya Allah. Man, kamu buat saya khawatir sekali. Siapapun yang berbuat ini sama kamu, pasti akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya bingung ya Allah. Saya tidak tahu siapa yang harus saya percaya ya Allah. Saya ingin menceritakan ini semua, tapi saya tidak tahu di mana Reza ya Allah. Kalau ini memang benar cobaan dari Engkau ya Allah, maka berikanlah aku ketabahan dan berikanlah aku petunjuk untuk menemukan iman, walau bagaimanapun iman itu. Walau bagaimanapun, iman tetap adalah kunci dari semua ya Allah. Aku berlindung padamu ya Allah. Aku berlindung padamu ya Allah. Aku berlindung padamu ya Allah. Amin. Amin. Kamu jangan pikirin orang lain. Pikirin diri kamu sendiri dong, Za. Terus, kapan kamu mau ketemu Fitri? Apa? Sebenarnya, apa sih yang kamu takutin? Kamu takut cinta kamu ditolak? Atau kamu takut karena kamu gak punya apa-apa? Bukan itu, Mbak. Saya cuma nggak mau membuat dia jadi tambah bingung, Mbak. Sekarang dia sudah menemukan keluarganya. Sebentar lagi dia akan menemukan kehidupannya yang dulu. Teman-temannya dan orang yang dicintainya. Saya udah cukup senang, Mbak, bisa membantu dia menemukan dirinya kembali. Tapi kamu gak bisa melupakan dia, kan? Mbak benar. Saya mencintai dia, Mbak. Tapi mencintai itu bukan berarti harus selalu memiliki, Mbak. Apa dia tahu kalau kamu mencintai dia? Terus, dia juga mencintai kamu? Mungkin. Kok mungkin? Cari tahu dong, Za. Cinta itu perjuangan. Jadi kamu jangan menyerah sebelum berjuang. Insya Allah, Mbak. Pokoknya abis sahur ini, kita sama-sama telepon dia ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Iman, kamu sudah bangun. Seharusnya kamu istirahat saja di kamar. Badan kamu kan masih lemah. Jangan banyak bergerak dulu. Kamu yang bilang kalau saya harus kuat, saya harus melawan rasa sakit di badan saya. Betul. Tapi kamu juga harus realistis. Kamu belum sembuh. Sudah lama saya meninggalkan sholat. Dulu Mama selalu mengingatkan saya untuk tidak pernah meninggalkan sholat. Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang selalu ingat kepadanya. Bahkan kepada mereka-mereka yang melupakannya pun, Allah masih memberikan pertolongan. Lihat kamu sholat, hati saya jadi tenang. Belum pernah saya setenang ini. Syukur alhamdulillah. Bantu saya. Saya ingin sembuh. Benar-benar sembuh. Saya ingin mendapatkan kembali hidup saya. Dan menemukan cinta saya yang hilang. Kamu harus bantu. Kamu harus janji. Memohonlah kepada Allah agar kamu tidak ditinggalkan oleh Allah. Kamu harus selalu ingat kepada Allah, Man. Agama adalah jalan untuk mendekatkan diri dan mengenal kebesaran Allah. Apakah Allah akan mengampuni saya dan mengabulkan harapan saya? Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Pengasih serta Maha Penyayang. Gina, bangun. Sudah siang masih ngorok. No apa sih, Bu? Orang masih ngantuk juga. Kowe malah enak-enakan tidur. Ngakunya lagi nggak boleh puasa. Ibu jadi terpaksa sahur duaan sama si Naya. Kowe nggak tahu apa yang terjadi kan? Hah? Emangnya apa, Bu? Si Naya mergoki budemu tadi malam. Hah? Untung ibumu ini belum pulas. Jadi ibu mendengar suara-suara yang mencurigakan itu. Kowe malah enak-enakan tidur. Terus gimana, Bu? Ibu berusaha supaya si Naya itu percaya. Ibu bilang budemu itu ndak waras. Berbahaya. Yang penting kowe bantu ibu. Jaga si Naya, awasin dia. Ngerti kowe? Iya, Bu. Saya ngerti. Ngerti. Jangan cuma mau enakmu dewe ya. Opo kowe sudah ndak menginginkan Iman lagi? Hah? Ibu Iki gimana sih? Masih toh, Bu. Dari dulu sampai sekarang saya ngejar-ngejar dia. Mana mungkin saya menyerah begitu aja. Ya wes, buktikan. Buktikan kalau kamu masih punya niat. Ikat si Iman. Cari dia. Jangan sampai bikin si Naya macam-macam lagi. Iya, Bu. Siapa yang telepon pagi-pagi begini? Assalamualaikum. Fitri? Reza, alhamdulillah. Kamu kemana aja sih? Mesti kan kamu ngubungin saya. Saya kan nggak bisa ngubungin kamu. Kamu jangan gitu dong. Kamu baik-baik aja? Gak, saya sakit. Kamu sakit? Sakit apa? Sakit hati gara-gara kamu. Oh, maaf. Belakangan saya sibuk sekali. Jadi nggak sempat telepon kamu. Ya alhamdulillah kalau kamu baik-baik aja. Tetap aja nggak boleh begitu. Reza, kita harus ketemu. Kapan, Fitri? Sekarang juga ya. Gimana kalau nanti siang? Habis lohor. Sekitar jam 3-an. Boleh, tapi di mana? Oke. Ya udah. Sampai nanti ya. Assalamualaikum.
kamu kenal sama Reza? Reza itu yang nganterin Naya ke sini, Bu. Dan dia itu sepertinya mau nolongin si Naya nyari si Iman. Oh, berarti Naya ingin bertemu dengan Reza, mau cari Iman. Iya.